Dan umum suara satu lumayan. Gak ono faedah kecuali itu. Pilkada lumayan dukung sopo lah. Lumayan suara satu. Imam Syafi'i satu hari mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka suratnya Imam Syafi'i. Isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', ada surat dari gubernur. Ayo kita balas yuk. Aktub risalah. Ayo kita tulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Risalahnya Imam Syafi'i balas Abdul Mahdi akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Paham betul? Surat, mana surat? Jadi suratnya Imam Syafi'i. Datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya apa isinya? Singkat maulah. Kalau ente yang paham Islam, syarat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Bayan ilahi. Ayat Quran enggak sama. Ada ayat muhkamah, sudah baku. Ada yang mutasyabihah, samar-samar. Ada ayat yang mutlaqah, absolut. Ada muqayyadah, yang tercatat dengan syarat, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik, namanya ayat muqayyadah yang wal amri minkum lagi, yang awalnya mutlaqah. Lalu ada lagi amma, ayat umum dan ayat khusus. Ada ayat maknanya hakiki, ada yang majazi, ada nasikhah, ada mansukhah, menjelit dan dijelit. Dah, sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat menyinggung masalah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Ping sudah loro. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Wonten betul Quran? Wonten betul? Yang gak pernah baca Quran jawabnya ragu-ragu jawabnya. Wonten. Sholat itu ping 5. Jenenge duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten. Maka hadis yang menjelaskan furidat alaikum khamsu maktubat ad-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Nah, setelah bayan ilahi, bayan nabawi, kita pahami ada hadis mutawatir, marwah jam'un an jam'in la yahtamil fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Setelah paham bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, kata Syafi'i. Bayan akli, akal harus dipakai. Akalnya ulama bukan akal sampean. Akal ampas kelopoi sampean. Kelapa sudah diperes, sudah nggak ada apa-apanya ini, masih dimakan, masya Allah. Kasih mecin, kasih berambang, kasih cabai. Jadi otaknya dedel kayak jenengan ini, masya Allah. Hasil ampas kelapa. Nasi goreng, nasinya sudah basi. Kalau nggak seneng nasi goreng seneng, tapi nasinya anyar. Panjenengan dahar nasi goreng, nasinya sudah basi, serong dino, pakan nang, dedel otaknya bakal ya, masya Allah. Akal harus dipakai. Akalnya ulama ada dua. Akal kolektif menghasilkan ijma, konsensus. Paham betul? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Ini buatan Quran, buatan hadis. Hasil akalnya ulama. Ada lagi akal individual namanya kias, analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i.
Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sabu-sabu, narkoba, haram atau halal? Haram. Berani mengharamkan, di Qurannya ada. Inna sabu wonten. Hadis wonten. Oh berani mengharamkan sampean. Pakainya kias. Pakainya apa? Kias burhani. Kias fakta. Ini barang faktanya memabokkan. Berarti podo karo khomer. Khomer ni Quran ono haram. Berarti ini barang haram. Hada muskirun wa kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram fahada haram. Ini namanya burhani. Menggunakan apa? Muqaddimah sughra, premis minor, muqaddimah kubra, premis major, qaul syarih, legal statement, kemudian natijah, conclusion as-sadiqah yang positif. Anda paham betulnya mana? Kayak Khalil almarhum, bapaknya Gus Yakut, bapaknya Gus Yahya, punya karangan ilmu mantik. Bahasa Indonesia sudah gampang dibaca lah. Gak usah yang bahasa Arab, angel. Jadi kias aulawi, kias burhani sangat penting untuk menanggapi masalah-masalah yang sekarang terjadi yang dulu belum ada dibicarakan oleh para ulama. Coba kalau nggak pakai kias, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nomor 2. Nempeleng ayah ibu, boleh nggak? Quran nggak ngelarang tuh. Quran nggak ngelarang. Yang dilarang oleh Quran, gimana? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar pada ayah ibu. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelengin aja. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Kok nggak boleh kenapa? Quran betul larang kok. Pakai kias aulawi. Kias apa namanya? Kalau nempeleng, kalau bentak saja haram. Ngomong kasar saja dosa. Lebih-lebih fabil aula nempeleng. Paham boten? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan apa? Mendekati. Jadi yang dilarang mendekati. Zina dilarang mendekati zina. Zinanya? Mendekati zina haram, dilarang. Zinanya? Lebih-lebih. Gitu jamnya. Zinanya? Ini namanya aulawi. Apa namanya? Ini hasil produk ilmunya Imam Syafi'i. Kalau nggak pakai ijma, nggak pakai kias, kita nggak bisa praktek ibadah. Dengan ijma dan kias itu melahirkan ilmu yang sangat penting, namanya ilmu fikih. Ilmu apa namanya? Ilmu fikih itu juklak, juknis, petunjuk caranya sholat. Ilmu fikih ada safinah, ada sulam, fathul qorib, fathul mu'in, fathul wahab, muhadzab, majmu, mahalli. Itu produk ijma dan kias ulama. Tanpa ijma kias ulama gak akan ada ilmu fikih. Kalau nggak pakai ijma, ikut ulama, nggak ngerti ijma kias, nggak ikut ijma kias, nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, ada orang sholatnya bagus. Saya tanya, Ustaz, sholatnya bagus sekali. Bener sholatnya lah. Belajar di mana? Oh, saya belajar Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah bohong. Kalau ada orang sholatnya bagus, belajar di Quran dan hadis, bohong. Jawabnya yang benar. Belajar dari ayah, diajari ibu sejak kecil, belajar dari ustadz di madrasah, dari imam musola sebelah rumah. Nanti imamnya itu dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, mentok tenggone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya antara lain gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat saja muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jasanya luar biasa boten? Kalau tidak ada usul fikih, enggak mungkin akan lahir ilmu fikih yang ambrek-ambrek nih boten bakal wonten. Itu baru saya contohkan bab salat, belum bab yang lain-lain. Ya Allah.
Mudah-mudahan santri Rembang semuanya paham tentang usul fiqh dan fikih. Dan harus paham pula dengan ilmu mantik. Sebelum usul fiqh, ilmu mantik dulu. Harus paham pula maqulatul asyarah. Kategori 10. Dulu saya ngaji. Ada kitab namanya Ja'az Zaidun. Kitab cilik, Ja'az Zaidun. Di antara dalam kitab Ja'az Zaidun ada maqulatul asyarah. Kiainya mboten paham. Ya maklum lah, maklum. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid itu atawil wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong. Biadi saifun tangan nyekel golok, lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham betul? Waktu itu saya gak paham. Setelah sekarang saya paham, ilmu penting sekali itu. Namanya maqulatul asyarah, kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi times, fi baitihi place, kana muttaqi posisi, biadi saifun tangan golok to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham? Siapa itu? Siapa orang itu? Oh itu Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu orangnya? Apa kualitasnya? Kehebatannya apa? Hubungannya apa dengan orang lain? Kapan? Di mana? Gus Dur presiden. Kapan? Tahun berapa? Di mana? Di Indonesia. Posisinya kuat apa enggak? Namanya posisi namanya karena mutaki. Biadi saya pun tangannya Gus Dur nyekel golok artinya apa? Punya aksi apa? Punya kekuatan apa? Gus Dur itu. Sudah punya kekuatan, kemudian aksinya seperti apa? Kalau udah beraksi dengan kekuatan itu, reaksinya seperti apa? Itu namanya kategori 10. Paham boten? Dipesan harus diajarkan dan gurunya ngajar harus pandai menjelaskannya. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Orang NU, orang santri jangan semua jadi DPR. Artinya itu artinya jangan semua jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN. Harus ada yang khusus diem tafakuh fiddin. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada santri kiai yang duduk ke pesantren khusus tafakuh fiddin. Enggak usah anggota DPR, enggak usah jadi ASN, enggak usah jadi polisi, enggak usah jadi camat, enggak usah jadi tentara. Paham betul? Lihat tafakuh fiddin agar mendalami ilmu agama. Kalimat menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya hal dan istiqbal. Artinya apa? Memahami agama harus kontekstual. Harus cara yang nyambung dengan situasi sekarang, kebutuhan sekarang. Harus kontekstual. Faslun fil hiwalati. Pasal ini menjelaskan letter of credit. Itu mana gitulah. Faslun fil syuf'ati. Pasal ini menjelaskan bursa saham. Faslun fil salami. Pasal menjelaskan inden. Faslun fil murabahah. Profit sharing. Gitu loh. Kayak ini nganggo sarung. Gak usah pakai celana dalam. Tapi malah nih kitanya seperti itu. Hebat banten, hebat banten. Itu namanya kontekstual namanya. Pakai sarung kayaknya, nggak usah pakai celana dalam. Tapi mengartikan istilah-istilah Fathul Qorib dengan istilahnya sekarang berlaku. Supaya keren. Hewalah. Ojo, Fathul Hilawati pasal ini menjelaskan ligeran. Yopo ligeran. Fisalami. Apa? Tempo ya? Tempo. Apa leh? Fisyuf'ati ngejogi rego. Yopo ngejogi rego. Syuf'ah, bursa saham. Itu loh. Hewan letter of credit. Paham betul? Itu namanya ya tafakunya pakai fi'il mudhari. Waliyundiru qaumahum. Dan setelah pintar, setelah alim, setelah tafakuh fiddin untuk membimbing umat, menasihati umat, mendidik umat. Liyundiru juga pakai fi'il
Mudhari. Artinya apa? Metode dakwah, metode pengajaran harus up to date. Dakwah tidak cukup menjadikan ceramah. Dakwah tidak cukup menjadikan khutbah, tabligh. Tapi harus dikuasai digital, medsos, Google, YouTube harus kita kuasai. Paham betul? Alhamdulillah. Ya walaupun bukan ciptaan kita, tapi alhamdulillah di YouTube sudah banyak diisi oleh kita nggih. Gusmus, ceramahipun Gusmus wonten, ceramahnya Habib Umar Mutahar kata, Habib Lutfi nggih wonten, kula elek kula ya wonten lah kata. Mung sayange jenengan golek ceramah kula teng YouTube, wes pun ketemu, dirungake lah 1 jam tapi setengah jam ta. Bar niku iklan obat kuat. Apa? Kopi moncer, apalagi honeymoon, mana sekata lah. Juaran. Obat kuatnya buat nopo-nopo, nggak apa-apa obat kuat, nggak apa-apa. Gambare yang menjijikkan gambarnya, menjijikkan bagi kita, tapi bagi anak muda menyenangkan. Itu sayang itu. Itu kalau YouTube gak di tangan kita seperti itu. Isinya wonten ceramah Gusmus wonten, ceramah Habib Lutfi wonten, Habib Umar Mutahar wonten, ceramahnya saya ada, ceramahnya adik saya Mustafa Akil ada. Tapi di sela-sela mendengarkan ceramah Mau'idhah itu ada iklan obat kuat. Gambare, Masya Allah, gambare. Yang ketawa itu langganan yang ketawanya. Dakwah melalui medsos, kuasai medsos. Wahabi, HTI, Salafi menguasai medsos, kita kalah. Provokasi radikalisme, bahkan sampai terorisme melalui medsos. Anak muda baca itu kalau nggak punya basic langsung terpengaruh pasti. Alladzina hajaru khuruju min darihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wa udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo kita keluar dari rumah, membunuh atau terbunuh, jihad fisabilillah, membunuh orang kafir atau kamu yang mati, langsung diterima, masuk surga, terima bidadari, telanjang, sudah siap pakai. Makanya bom bunuh diri katanya apa? Jadi penganten. Yang bunuh diri itu namanya penganten tuh. Oh, jadi penganten katanya. Mau kawin bidadari. 5 menit mendengarkan ceramah seperti itu, kalau yang tidak punya basic yang kuat, pasti terpengaruh. Masya Allah. Rembang betul Nabil. Rembang terus betul. Betul nggih. Nah, Cirebon wonten teroris namanya Syarifuddin yang ngebom Masjid Polresta Cirebon lagi sholat Jumat. Ada lagi yang terlibat bom putih Jalan Tamrin namanya Saifuddin dari Kuningan. Dari Indramayu namanya Muazzam. Dari Gringsing Batang namanya Dulmatin. Dari Pemalang namanya Umar Patek atau Hisham Bawazir. Dari Malang Pasuruan Salim bin Mubarak At-Tamimi. Dari Tegal Muhammad Ali. Dari Cianjur Internasional. Sekarang di penjara Guantanamo Amerika. Dari Cianjur. Wah kalah, Rembang kalah ini, gak ada teroris Rembang. Dari Cianjur namanya Hambali, teroris internasional. Sekarang di penjara Amerika. Kalau Salim bin Mubarak yang mana? Yang Pasuruan mati sudah di ISIS, ikut ISIS di Suriah, udah mau surga sudah. Yang mau surga boleh semua. Anak Imam Samudra berangkat ke Syria, mati sudah. Anaknya Imam Samudra, anaknya Abu Jibril berangkat ke Suriah juga, mati juga sana. Ya Allah, golek mati syahid, tiba-tiba mati sangit. Kesimpulannya, ulama dengan pesantren sangat berjasa membangun peradaban agama Islam. Aduh lah, nek kula cerita ilmu sing antik-antik nang pesantren, ilmu arud, alah, masya Allah. Di luar pesantren nggak akan tahu itu. Asobat bisahmaiha jawari hanafada likuni bihimmatin kawak'aihi masawa fama zairati fihi ma hajabathuma walayada taulahunna ya'taduhal wafa wa thammin to'ab mazzah. Bacalah 8 kali asobat bisahmaiha menjadi bahar tawil. Asobat bisahmaiha, asobat bisahmaiha, asobat bisahmaiha, bahar tawil. Bacalah 6 kali
hajabat huma menjadi bahar kamil. Hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma, hajabat huma. Bahar kamil namanya. Belum lagi bahar basit. Namanya ilmu arud. Banyak sekali ilmu, ya Allah. Belum qurratul uyun. Masya Allah. Dibaca nggak di Rembang, dibaca nggak? Di Rol Tolibin dibaca nggak? Enggak penting loh itu. Itu Kama Sutranya. Kama Sutranya orang santri itu. Ya Allah. Qurratul. Paham kabeh, paham. Itulah oleh karena itu pesantren merupakan al-hisnul hasin. Pesantren juga merupakan benteng peradaban budaya Islam. Maka pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren Ahlussunnah, Lirboyo, Rembang, Lasem, Tegarejo, Kempeh, Babakan, Buntet, Jawa Barat itu. Setiap malam Jumat libur. Libur betul? Liburnya itu untuk apa? Untuk baca Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sejak kecil baca maulid sampai apal dewe berjanji itu. Bukan niat ngapal aku sapal dewe. Karena setiap malam Jumat baca maulid. Nyun sewu. Pesantren Gontor tidak ada. Malam Jumat tidak baca maulid. Anak-anak tidak diajari baca maulid. Maka jadinya keluaran Gontor bukan senang mauludan. Orang patek senang. Harus mauludan. Pagi pada subuh Jumat ziarah kubur. Datang pendirinya Mbak Khalil misalkan, ayo tiap pagi Jumat. Di Kempek itu, di Kempek santri saya di Kempek, pada subuh santri giring ziarah kubur. Malam Jumatnya Maulid Nabi, Barzanji, Deba, Simtud Duror. Ya Allah, sambil lagunya enak, suaranya keras, sambil seneng-seneng lah. Paham betul? Terbang betul? Nah, alhamdulillah, harus itu. Ini menjaga budaya kita, menjaga budaya kita. Wa amma at-taifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa urabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'ina ala ثم عاد إلى مكة حزينا فسره ملك الجبال فيه لاكي لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alumni Rembang harus hafal Barzanji. Kalau nggak hafal berjanji, moco berjanji masih moco, ojo diamplopin. Mulih nggak usah diantar, kon numpak ojek dewek. Mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah. Alumni Rembang khutbah apal-apalan. Kalau masih baca jangan dipakai lagi. Paham betul? Khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, talqin nang kuburan, tahlil. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani harus hafal. Terutama syuriah terutama. Kalau tanfidah nggak begitu nggak apa-apa lah. Terutama syuriah, sakatib-katib bebisan. Kalau nggak hafal Barzanji jangan diamplopin. Ngundang syuriah mau coba Barzanji, ojo disidai bukunya. Singit disembunyikan. Coba hafal apa enggak? Kalau nggak hafal jangan diamplopin. Nggak usah diberkatin, pulang naik ojek dewek lah. Kenapa? Karena Barzanji Deba milik kita. Milik siapa? Kalau bukan kita yang hafal, Muhammadiyah yang suruh ngapal. Kalau bukan kita yang menjaga, merawat, melestarikan, HTI, Salafi, Wahabi suruh ngapal. Suruh melestarikan. Masuk akal betul? Maka kita yang harus hafal. Kita harus menjaga, merawat, melanggengkan. Terus turunkan pada anak-anak kecil. Ila yaumil qiyamah insyaallah. Anak wong NU hafal Barzanji, terus putu yang hafal kabeh sampai ila yaumil qiyamah. Menjaga budaya, tradisi, thaqafah, hadarah Ahlussunnah wal Jamaah. Hafal tahlil, manaqib Syekh Abdul Qadir hafal-hafalan, khutbah Jumat, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, talqin mayit, khutbah nikah. Hafal mboten jenengan? Mboten. Alumni Rembang harus hafal. Terutama syuriah, bakal jadi syuriah, cabang Punti Mawon, harus hafal-hafalan itu semuanya itu. Kalau nggak hafal nggak usah jadi syuriah lah. Turun tanfidiyah aja.
Burdah. Ya Allah. Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Mencaci maki Rasulullah. Kakaknya sudah masuk Islam. Namanya Bujair kakaknya. Sudah masuk Islam. Dia kirim syair pada Bujair kakaknya. Ala abligho anni Bujairan risalatan. Fahallaka fima qulta waihaka hallaka. Sakoka bihal ma'munu ka'san rawiyatan. Fa'anhalakal ma'munu anka wa'allaka. Wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu. Ala ayyidin wa dinika hallaka. Ala khulukin lam tulfi umman wala aban. Alaihi walam tudrik alaihi akhon laka. Kamu itu Bujair, tiap malam diajak minum mabok-mabokan Muhammad. Sakoka bial ma'mun. Kamu itu diminumi arak oleh Muhammad. Kemudian sama-sama ngerancam. Apa ngerancam apa? Ngigau. Muhammad pun ngigau. Ya, masih baca Quran maksudnya. Wahyu itu. Kamu itu diminumi arak saben malam, tiap malam. Sakoka bil ma'mun ka'san rawiyatan. Padahal akal Ma'mun Muhammad merusak akal kamu. Ya, kamu keluar dari agamanya nenek moyangmu, mengikuti dia. Dah, syair ini dihafal oleh anak-anak di jalan, di pasar. Konjeringan apalah misalkan. Apa misalkan? Ojo dibanding kayak apa kan? Apa kan? Ojo dibanding apa kan? Betul nyanyi Indul apa Indul itu apa? Apalah apal kan? Nah begitu pula syairnya Ka'ab bin Zuhair, apal kan udah cilik-cilik. Sampailah syair itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kumpul, mohon izin Rasulullah, itu si Ka'ab akan saya cari dan kalau ketemu akan saya sembelih. Biasanya kanjeng Nabi jangan sabar, biasanya gitu biasanya. Ini enggak, kali ini enggak. Ya wis golek ono wis patenono wis lah. Sahabat mencari Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair menjadi DPO. Lama-lama dia dengar bahwa dia lagi dicari oleh sahabat mau dibunuh. Ketakutan. Datang ke Madinah. Kanjeng Nabi baru selesai sholat subuh. Ngimami sholat subuh. Datang. Pertama minta tolong dulu pada teman-teman yang dulu kenal. Abu Bakar, Utsman kenal. Minta diantar ketemu Nabi Muhammad. Enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau ngantar kata Abu Bakar, kata Umar. Sudah. Kamu sendiri majulah. Dia nekat maju. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatmu lagi mencarinya dan kalau ketemu mau membunuhnya. Iya. Dia mukanya ditutup dengan sorban merah, sorban Wahabi itu loh. Setelah jawab iya, kalau dia kesini mohon maaf, dimaafkan gak Muhammad? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya enggak? Kamu percaya enggak dengan Islamnya? Saya percaya. Dibuka mukanya tadi, ditutup sorban merah. Anak Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'tabi. Saya orangnya Ka'ab bin Zuhair Muhammad. Silakan apa yang kau lakukan padaku, silakan. Sanksi apa yang kau berikan padaku, silakan. Akhirnya dia masuk Islam, Nabi memaafkan, dia masuk Islam, keluar syairnya memuji-muji kanjeng Nabi. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu wa ma su'adu ghadatal bani idrohalu illa awannu ghadid tarfi makhulu. Wah panjang nih syair panjang. Ya ringkas saja, ringkas singkat. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasi dawuda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qal syukat la halaku kana halakul qaf'i majdulu la yafrahuna idza nalat rimahum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqtanu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Kalau saya baca sampai subuh ini masih panjang lagi masih. Engkau Muhammad sungguh Rasulullah bagaikan pedang made in India yang tajam
bisa memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan. Datang dari kota Mekah, suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh pengikut para sahabatmu yang gagah berani tapi berhati mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji sakpole setinggi langit. Kanjeng Nabi mboten larang, jangan muji-muji saya musyrik, enggak tuh. Jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh. Malah Kanjeng Nabi terharu yang menitikkan air mata dan memberikan selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi kemulan selimut. Selimutnya bergaris-garis. Nih, kenang-kenangan dari saya. Terima kasih kamu muji saya. Selimut garis-garis itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah muttaqiina ala furushim battainuha, selimut polos. Ini istabrok. Kalau selimut keluar bahasa Arabnya apa? Burdah. Yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada terawat dengan baik burdahnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar puji-pujian. Percaya mboten? Yang gak percaya dengan saya ke Turki, tiket tuku dewe. Wonten rambutnya wonten, mangkok bekas tempat air minumnya wonten, sandalnya wonten, rambutnya wonten beberapa helai, pedangnya wonten. Teng Turki niku. Wah, untung diterap di Turki. Kalau di Saudi udah dibuang itu barangkali. Kalau Wahabi udah dibuang, diterap di Turki dengan aman dan selamat. Masya Allah. Jadi memuji-muji Nabi Muhammad itu namanya sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Dawuh Kanjeng Nabi, sabdanya Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Kelakuannya Kanjeng Nabi, cara nerima tamu, cara pelihara keluarga, cara bergaul dengan teman, dengan tetangga, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Sing ngomong bukan Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Namanya sunnah takririyah. Dari sejak itu maka membaca maulid Nabi yang isinya muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Gak ada yang ngomong bid'ah para ulama besar-besar. Kecuali Wahabi yang ulama. Jenggotnya dawa itu. Ulama alim-alim Imam Ghazali, Imam Ash'ari, Imam Baqillani, Masyahrustani, Imam Haromen. Gak ada yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Gak ada. Dan jangan beda melok. Ulama besar sama ulama cilian. Yang keluar pesantren rong minggu itu. Yang gobloknya gak mari-mari. Nah, ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Orang Iskandariyah. Murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Iskandariyah juga. Abul Abbas Al-Mursi murid daripada Imam Abul Hasan Asyadili. Kuburan di Metro Mesir. Abul Hasan Asyadili murid daripada Imam Abdus Salam bin Masyis. Kuburan di Maroko, kota Tituan. Abdus Salam bin Masyis murid daripada Imam Shu'aib Abu Madyan Al-Ghauth. Kuburannya di kota Wahran Al-Jazair. Muhammad Al-Busiri sakit sebulan, stroke, oresotangi. Suatu malam ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Ditakoni jawab tuh ya, Masya Allah. Panjenengan sering jumpa Rasulullah? Dereng. Jumpa pocong? Jumpa genderuwo? Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya punya keinginan menggubah qasidah syair yang isinya muji-muji panjenengan. Nyun izin nggih? Ya sudah bikin. Silakan. Seminggu ngimpi mana ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah. Coba sam'ni baca. Dibaca. Setelah selesai fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badan Syekh Al-Busiri, wa ta'affa fauran, kontan waras. Masya Allah. Pripun qasidah pripun apal mboten? Apal mboten? Ya Allah, ini ora apal. Amin tadzakkuri jiranim bidi salami, mazat tadam anjara min muqlatin bidami. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadhal barqu fi dhulma'i min idami
Fama li 'ainaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arikta lidzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami wathbatal wajdu khatai abratin wa dhana mithal bahari ala khudaika dan seterusnya. Amin tadakkuri dhiran bidhi salam mazad tadam'an. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun Dhisalam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kelihatan sekali di pipimu ada bekas air mata. 2 garis tuh, bekas air mata, nangis terus. Ngaku saja, pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi rindu pada seorang. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi kangen, rindu, lagi tergila-gila pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kau rindukan sampai nangis bercampur darah? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Hani wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulk wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Ya Allah. Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika saya sedang menghadapi problem besar, kesulitan besar. Hanya Rasulullah yang bisa menolong kita semuanya. Percaya mboten? Yakin percaya? Yang percaya Rasul bisa mensyafaati, pasti dapat syafaat. Yang tidak percaya, pasti mahrumun anha. Yang enggak percaya enggak akan dapat syafaat. Monggo, terserah sampean mau percaya mau enggak. Paham betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang dosanya banyak, orang yang banyak dosanya dan besar-besar, contohnya saya, kulo contohnya, datang kepadamu Muhammad, istighfar di sebelahmu, di sampingmu, di depanmu Muhammad. Kulo pergi ke Madinah, istighfar nanggon raudhah yang iringannya Kanjeng Nabi. Kemudian kamu Rasulullah juga ikut memintakan maghfirah untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Allah pasti, pakai lam taukid, pasti mengampuni dosanya orang itu. Asalkan Rasul juga ikut ACC, ikut apa? ACC. Saya istighfar, Rasul ACC. Oke, ya Allah tolong ini, maafkan ini umat saya ini. Pasti Allah akan mengampuni. Ini Quran itu. Tapi itu kan ketika masih hidup, kan udah mati. Rasulullah mboten wafat. Rasulullah mboten. Buktinya kita sholat pakainya mukhotob. Orang sholat ini jelas orang sholat. Ini panjang mboten sholat atau kodo sholatnya tonggo roh teman nggak tahu. Tapi Kanjeng Nabi tahu. Biasanya assalamualaikum kok ora. Assalamualaikum jam 8 berarti subuh kawanan nih. Assalamualaikum kok ora. Assalamualaikum jam 8 berarti subuh kawanan nih, kawanan jelas. Mau begini bar melek-melekan. Paham betul?
ketika Kanjeng Nabi lahir, omahe Siti Fatimah padang. Siti Aminah, omahe Siti Aminah padang. Abu Lahab pamannya heran. Omahe Aminah ngono apa sih? Padang banget. Belum ada listrik, belum ada itu. Oh padang banget omahe Aminah apa sih? Abu Lahab merentah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah. Coba Thuwaibah, lihat rumah Umayyah Aminah ono apa padang banget. Thuwaibah pergi, gak lama kembali. Ya Ammi, majikanku, Aminah melahirkan anak laki-laki. Dari anak itulah, dari bayi itulah munculnya sinar yang menyinari rumahnya Aminah. Bayi itu yang bawa sinar itu. Kata Thuwaibah, Abu Lahab senang, jingkrak-jingkrak senang. Karena punya ponakan lahir laki-laki. Ponakan kan Nabi, ponakan Abu Lahab. Thuwaibah, saya gembira bersyukur pada Tuhan. Saya punya ponakan laki-laki lahir dengan selamat. Kamu sejak hari ini bukan budak, bebas merdeka. Jadi Thuwaibah dibebaskan menjadi orang merdeka. Hanya karena Abu Lahab satu kali itu menghormati Maulid Rasul, lahirnya Kanjeng Nabi, Abu Lahab nanti di akhirat masuk neraka karena kafir kan? Karena kafir. Tapi tiap hari Senin dintas. Kalau Selasa masukkan lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas, adem. Selasa masukkan lagi. Selama-lamanya, Masya Allah. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang menghormati Kanjeng Nabi sekali dalam umur hidup, setiap hari Senin dintas dari neraka, padahal sudah dipastikan Abu Lahab masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu wa ma sayasla naron. Jadi Abu Lahab pasti masuk neraka. Kita harus percaya itu, karena itu Quran. Nah, tapi di Senin dintas karena sekali dalam hidupnya senang dengan lahirnya Rasul. Opo maneh kita wong NU, opo maneh yang saben malam Jumat maca maulid, omahe dadi maca maulid, akekah maca maulid, pangkatnya naik maca, anake lulus maca, ya Allah, panene dadi atau cari ikannya berhasil maca maulid. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya. Sekali saja dapat syafaat, apalagi yang kita tiap malam Jumat, tiap ada munasabah, apa-apa yang kita baca Maulid Nabi. Kata Ibnu Abbas, sahabat siapa? Ibnu Abbas. Saya baca surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Muhammad, jangan sedih. Apa yang kamu minta saya kasih sampai kamu senang. Sampai kamu plong, kamu ridho, senang, happy lah. Apa aja yang kamu minta? Kata Allah. Nah, surat ini sangat menyenangkan kepada kita semua ayat ini. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fa asarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Saya baca surat Ad-Duha. Di dalamnya ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Akan saya kasih Muhammad apa saja asal kamu senang, sampai kamu senang plong ridho. Nah, tidak mungkin Rasulullah itu senang kalau melihat umatnya disiksa, umatnya masuk neraka. Gak mungkin senang Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi akan minta pada Allah semua warga Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah yang rajin baca Maulid Nabi, semua min ashabil jannah. Oh iya kata Allah, jawab iya udah iya wis tangi oh sujud wae Muhammad, tangi sujud wae wis iya wis asal kamu senang Muhammad, senang buatan jenengan.
Jadi mau surat Ad-Duha ono ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Kanjeng Nabi mboten bakal ridho nek ono wong ahli sunnah jamaah nadiin mlebu neraka. Insyaallah kita semua ini min ahli syafaati Rasulullah min ashabil jannah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Kiai Haji Mustafa Bisri tul umr fi sihhatin wa afiatin tamah. Mudah-mudahan Kiai Mustafa Bisri yang sudah berapa? 78 ya? 76 usianya. 79. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Lan kula nyuwun panjang umur. Insyaallah tahun ngarep mriki malih, haul malih mriki malih. Tapi kula wis 71 umure. Ayah saya meninggal 70. Gus Dur wafat 70. Nah, kula 71. Wis liwati ayah wis. Tapi muga-muga kita masih bisa ketemu lagi. Insyaallah tahun ngarep kula mriki malih. Insyaallah. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu biqakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.